Bu, rencananya hari ini saya akan melakukan observasi di kelas. Apakah sudah siap, Bu? Insya Allah. Ini nanti ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan untuk catatan sebagai sebelum melakukan observasi. Di sini hari ini ya Bu, dijadwalkan hari ini. Nanti jamnya jam berapa ya Bu? Setelah istirahat mungkin jam sekitar Setengah 10. Kalau boleh tahu untuk mata pelajarannya? mata pelajarannya pendidikan Pancasila. Di sini saya ingin bertanya untuk tujuan dari pembelajaran yang ingin Ibu sampaikan nanti ketika diobservasi ini apa ya Bu? Kalau di tujuan pembelajarannya, saya melalui gambar atau video peserta didik dapat menganalisis pendidikan norma. Siswa juga dapat menganalisis perilaku yang harus Terus rencana Ibu, area pengembangan yang hendak Ibu capai di tujuan pembelajaran itu apa? Ya, untuk pengembangannya pasti saya akan mengidentifikasi pengetahuan siswa, habis itu juga komunikasi sosial mereka dalam kelompok yang nanti akan saya ingin capai, karena beberapa di kelas saya itu berbicaranya atau komunikasi terhadap pembelajaran itu saya rasa kurang, jadi mereka kurang percaya diri. Benar sekali ya Bu, jadi untuk komunikasi itu sangat penting bagi anak-anak agar mereka lebih mampu dalam mencapai pembelajaran. Ini satu lagi Bu, tentunya Ibu mempunyai strategi dalam pembelajaran yang akan Ibu sampaikan sehingga untuk tujuan pembelajaran akan tercapai. Rencananya nanti strategi apa yang bakal Ibu siapkan dalam pembelajaran nanti di dalam kelas? Untuk strategi yang dipersiapkan, pertama saya menggunakan media pembelajaran yang audiovisual. Saya juga membuat alat peraga tentang Indonesia. Itu saya memperlakukan diskusi kelompok dengan menggunakan media pembelajaran berbasis ini. Jadi anak-anak selain mengetahui basis belajar mereka juga bisa mengikuti produk yang dihasilkan dari pembelajaran hari ini. Bisa saja nanti berbentuk gambar, tentang norma, atau juga tentang tergantung kelompok mana yang mereka sepakati untuk membuat proyek masing-masing. Artinya yang Ibu gunakan nanti model pembelajarannya PJBL ya Bu? Ya. Baik Ibu Resti, terima kasih ya. Nanti kita ketemu di ruang kelas. Saya mau izin nanti Bu ya melihat Ibu dalam proses KBM-nya nanti dalam kelas dengan mata pelajaran PKN tentang norma di jam setengah 10 ya Ibu. Terima kasih Ibu atas waktunya. Sehat selalu untuk kita. Assalamualaikum Ibu. Selamat pagi. Biasanya pagi. Semangat. Oke, ulangi. Selamat pagi. Semangat. Bagaimana kabarnya anak-anak yang datang hari ini? Baik. Ada yang tidak masuk hari ini? Ada.
Pancasila. Oke. Sebelum kita belajar, tentu Ibu pengen mengetahui kemampuan awal yang kalian miliki. Maka Ibu ada yang namanya ini dia, pretest. Pretest itu digunakan sebagai acuan bagaimana kalian sebelum mendapatkan pengetahuan, Ibu mau mengetahui kemampuan awal kalian terhadap materi pembelajaran yang akan Ibu berikan ke kalian untuk hari ini. Silahkan keluarkan pulpennya, boleh. Ada 10 soal nanti yang berhubungan dengan materi pembelajaran yang akan Ibu sampaikan. Dalam tujuan kebaikan, Ibu, orang-orang tua kalian, guru-guru kalian pasti mendukung apapun yang kalian lakukan. Terus semangat menggoreskan tinta emas dalam kehidupan kalian agar menjadi pribadi yang lebih baik. Untuk hari ini, untuk anak-anak hebat Ibu, teruslah berkarya dengan caramu sendiri, dengan tujuan yang sama, mencapai cita-cita. Tarik nafas, keluarkan, lagi, tarik nafas lagi. Hari ini kita akan berliterasi dulu. Berliterasi, salah satu program Ibu adalah kelakar kegiatan literasi kita belajar. Ada yang mau membacakan? Ada? Ada yang mau membacakan informasi? Oke, silakan maju. Boleh. Akram, boleh silakan maju. Ada beberapa cara yang bisa dilakukan antara lain: 1. Menghemat penggunaan air. Masukkan air apabila tidak digunakan. Dan bahan kimia ke toilet ataupun saluran air. Ya, terima kasih. Akram, beri tepuk tangan dulu. Kita belajar norma. Pernahkah kalian mengalami kebingungan dalam membedakan hal-hal yang salah dan benar? Pernah. Menggunakan helm? Pernah. Kira-kira itu salah atau benar? Salah. Kenapa salah? Ya, tidak memakai dan tidak menggunakan peralatan. Ya, tidak pakai helm sama ada lagi? Belum cukup umur. Apakah diperbolehkan itu? Ya. Ya, oke. Menurut kalian benar atau salah? Salah. Ya, membuli teman boleh nggak? Ya. Kenapa tidak boleh? Ya, kenapa? Ketika itu terjadi pembulian, itu dalam pembulian diatur oleh Undang-Undang Dasar, maka itu termasuk norma hukum. Baca tangan yang ketiga. Itu yang ketiga. 1, 2, 3. Tangan, tangan, tanganku. Tangan semua. Angkat kaki kedua. Ke atas tangan kita. Dipegang keduanya. Boleh tolong itu dulu.
Bu sudah melakukan kegiatan observasi kelas, sudah melihat bagaimana Ibu dalam pembelajaran menghadapi anak-anak. Terima kasih ya Bu. Bagaimana nih perasaan Ibu setelah selesai KBM dan kelas? Tentunya saya merasa senang karena hal yang luar biasa bagi saya ketika ada yang melihat saya dalam pembelajaran. Jadi ada nanti akan saya tanyakan sedikit ya tentang proses yang Ibu yang kelas Bu ya. Kemarin itu Ibu kalau tidak salah di situ ada beberapa tujuan Bu ya dalam pembelajaran. Yang pertama melalui video pembelajaran peserta didik dapat menganalisis bentuk-bentuk norma yang benar. Kemudian melalui video juga peserta didik dapat menganalisis norma-norma dalam kehidupan sehari-hari. Nah, alhamdulillah Ibu pada waktu saya observasi Ibu sudah berjalan dengan baik. Nah, bisakah Ibu ceritakan sedikit tentang area yang akan dikembangkan dalam kelas kemarin? untuk area pembangunan saya tuh pengen anak-anak itu lebih aktif dalam berkomunikasi. Mereka mengetahui posisi mereka dan memberikan jenis dukungan bagi kelompoknya agar dapat menyelesaikan tujuan dari pembelajaran. Selain itu juga tidak terlepas dari siswa. Jadi dalam pembelajaran itu saya ingin melihat kemampuan siswa dalam melakukan Tentunya juga Ibu dalam pembelajaran melalui langkah-langkah atau tahapan Bu ya. Di sini saya ingin sesuai dengan yang Ibu ini langkah-langkahnya apa saja kemarin Bu ya? Kalau yang pertama biasa seperti alat-alat diskusi Buka ya Bu. siswa sehingga masukan sedikit kalau dalam hal juga nanti mereka akan melakukan diskusi berbentuk kelompok. Jadi model pembelajarannya PJBL yang saya terapkan untuk model pembelajaran. Saya juga senang sekali selain Ibu menerapkan itu Ibu ada SPP-nya, kemudian ada juga pengembangan literasi Bu ya sesuai dengan program sekolah kita bahwa kalimat baku kegiatan literasi Jumat baca buku di situ. Jadi sebelum itu Ibu sudah menerapkan anak-anak untuk literasi ya Bu. Baik, alhamdulillah jalan baik Bu ya. Kemudian ini Bu, menurut Ibu kendala apa saja yang Ibu hadapi saat melakukan proses pembelajaran? Ya, untuk kendalanya sih Bu, kalau untuk model pembelajaran proyek based learning itu otomatis pada waktu. Nah, waktunya misalnya tersedia 70 menit, kita bisa 80 menit, bisa sampai 90 menit. Itu juga ada beberapa siswa yang saya rasa kurang komunikatif dalam kelompoknya. Ada beberapa, tapi mereka dapat menyelesaikan tugas tersebut dengan memberikan kontribusi yang lain, misalnya mencari informasi melalui pelajaran saya tampilkan. Itu juga menjadikan informasi kepada kelompoknya dalam penyelesaian tugas. Nah, artinya walaupun anak itu tidak di posisinya, dia bisa mengalihkan ke tiga yang lain gitu ya, kolaborasi ya Bu. Nah, mengapa hal itu juga terjadi? Karena di awal pembagian kelompok dengan tujuan pembelajaran yang jelas, habis itu juga mereka dibebankan agar kelompoknya itu membuat suatu proyek yang harus mereka selesaikan dalam waktu 20 menit atau 30 menit. Jadi mereka dalam kelompoknya tugasnya itu jelas, satu bagian gunting, satu bagian nempel sesuai dengan proyek yang mereka hasilkan. Artinya memang Bu, kalau kita menggunakan BJBL, artinya kita tidak bisa memfokuskan waktu, artinya bisa meleset dalam waktu kita Bu ya. Ya Bu, di situ juga saya melihat Ibu sudah tampak pembagian diferensiasinya ada, KSN-nya ada ya Bu ya. Baik Bu, jadi ini selain itu pertama untuk kegiatan pembukaan bisa kita ingatkan anak untuk disiplin waktu sarapan dulu di rumah Bu ya, gunakan seragam yang sesuai dengan waktunya begitu Bu.
Nah, jadi terima kasih Bu ya atas semua jawaban-jawaban Ibu. Semoga semua rencananya dapat realisasi. Satu pesan saya, bukan hanya ketika Ibu dilakukan observasi, kegiatan pembelajaran itu baik, tetapi walaupun tanpa diobservasi, Ibu tetap semangat melaksanakan pembelajaran, berinovasi, berkolaborasi dengan anak-anak agar pembelajaran tidak membosankan. Bu, terima kasih banyak. Saya lihat tidak begitu banyak catatan dari saya. Tujuannya sudah tercapai dan anak-anak juga aktif dengan karena kita Ibu mengambil PJBL. Jadi anak-anak itu aktif dalam kelompoknya, ya. Makasih banyak Ibu, pertahankan semangat terus kita sebagai guru masa depan anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.